kita. Oh, anak kita. Harus leuka. Oh, marut kai. Itu udah bahasa Mentawai. Kata orang, untuk dapat mengenal dengan baik suatu budaya tertentu, kita harus tahu bahasanya. Karena semua perasaan, ekspresi, bahkan karakter suatu masyarakat dapat dimengerti secara sempurna melalui bahasanya. Suatu ungkapan di suatu tempat hanya dapat dimengerti oleh masyarakat setempat. Misalnya, kepada kita kalau dikatakan, maaf ya, anjing kau, monyet kau, maka kita yang mengerti konsep dan artinya pasti akan marah. Tapi kalau kamu katakan kepada orang Mentawai yang di kampung-kampung sana, monyet itu bilo atau joja, hei bilo kau, monyet kau, joja kau, maka tingkat kemarahannya saya yakin rendah sekali. Bahkan mungkin malah ketawa-ketawa. Mereka heran, kok saya dibilang monyet? Kok ketika kayu bilang? Tapi lain halnya kalau kita katakan makian itu dalam bahasa Mentawai. Itu lain ceritanya, misalnya iya, ya itu karena makna suatu bahasa hanya bisa dimengerti secara utuh dalam bahasa itu sendiri. Maka kalau mau mengenal lebih dekat budaya Mentawai, kita harus tahu seperti apa struktur atau bentuk bahasa Mentawai itu. Mungkin banyak dari kami juga orang Mentawai tidak sadar akan hal ini, bahwa ada bentuknya atau strukturnya, waktunya. Orang berbicara tanpa memikirkan, spontan saja. Baik, terlebih dahulu kita perlu tahu bahwa Mentawai itu merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari Pulau Siberut, Sipora, Sikakap. Dan kami semua memakai bahasa Mentawai, hanya saja dialeknya berbeda. Jadi di sana itu memiliki dialek-dialek bahasa Mentawai. Saya berasal dari Madobang, di Siberut Selatan, di Pulau Siberut. Dan kami memakai atau berbahasa Mentawai dialek Sarereket. Sarereket, kabit baiko, tagrica loci. Ya. Meskipun begitu, pada dasarnya orang Mentawai di semua tempat saling mengerti ketika orang berbicara, karena bagaimanapun semua itu adalah bahasa Mentawai yang memiliki akar yang sama, hanya berbeda dialek, gaya atau beda intonasi saja. Tapi memang ada beberapa kata yang tidak sama bentuk katanya untuk suatu kata benda atau kata kerja. Bahkan bisa terjadi satu kata di sini artinya baik, tetapi di daerah lain menjadi bahasa kotor. Ya. Misalnya orang Sikabaluan mengatakan leher ini adalah lau. Tapi begitu kita ke daerah Sabirut, lau artinya menjadi leher yang lain. Oh no. Nah. Baik, sekarang kita kembali melihat bagaimana bentuk atau struktur kalimat bahasa Mentawai itu. Bentuk kalimat yang kita kenal pada umumnya terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Tetapi dalam bahasa Mentawai, posisi subjek, predikat tidak tentu. Dan kata kerjanya bisa berubah tergantung subjeknya siapa dan kapan waktunya, ya. Seperti bahasa Inggris. Misalnya kalau itu dalam bentuk lampau, bentuknya menjadi predikat, subjek, dan pada kata kerjanya selalu ditambahkan a di awal kata. Misalnya pergi, Mei, ya. Saya pergi kemarin, maka menjadi a Mei aku sobi. Atau bisa juga kita tidak menyebutkan subjeknya, maka bentuknya menjadi predikat, objek, keterangan. Tapi bagaimana mengetahui siapa subjeknya? Caranya gini. Untuk pertama tunggal aku, kita menambahkan a, ku, lalu plus kata kerja. Misalnya kata dengar, ya. Aku warep, ya. Subjek kamu atau kalian
ditambah au, lalu plus kata kerja, awarep. Dan untuk subjek mereka ararep. Subjek kita atarep, ya. Dan subjek dia ai, ditambah ai, lalu plus kata kerja, ayarep, ya. Bisa juga dipertegas dengan menambahkan kata akhiran an pada akhir kata kerja itu, menjadi misalnya aku warep man, ayarep man, atarep man, ya. Sobi aku warep man, aku anak tak masele, ya itu. Dan untuk simple present tense seperti bahasa Inggris juga, bentuknya predikat, subjek, dan kata kerjanya tetap, ya. Dan bentuk kalimat masa yang akan datang dan yang sedang berlangsung bentuknya sama. Yang ini diawali dengan kata anai, lalu plus subjek, lalu ditambah predikat. Anai aku mei macet, anai ya mei, ya. Saya pergi besok, dia akan pergi besok. Arakuwa sobi anai aku mei kamarobak soibo. Pokok dala ayat deh. Anai aku mei soibo kasihan. Mulai bo. Ya, itulah kurang lebih bentuk bahasa Mentawai. Intinya di sini saya mau mengatakan bahwa bahasa daerah itu sifatnya lebih kaya. Jadi marilah kita jaga bahasa daerah kita masing-masing. Karena dengan menjaga bahasa daerah, kita juga melestarikan budaya kita. Dan kita terlebih orang Mentawai, marilah kita jaga bahasa kita dengan baik. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh bahasa luar, lalu kemudian kita melupakan bahasa kita sendiri. Tuh kawan, surat.